Anak-anak ini dari mana? Karena kalau mereka mengatakan katanya kan ini bisa perdagangan manusia, bisa bayi yang diambil. Dari mana anak-anak ini? Nggak apa-apa ya saya sebutkan ya. Karena Butet sebelum hamil melahirkan itu beberapa kali hamil. Dengan? Ada banyak Pak. Sampai artis dari India datang. Itu begitu juga. Kalau anak-anak ini disayang semua, diperhatikan semua, kenapa sampai mereka setega itu memfitnah ini ke Bapak? Saya pikir itu karena ada yang mengatur, Pak. Luar biasa yang mengatur ini. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Oke, ini terima kasih banyak. Saya kasih tahu dulu ke penonton, ini adalah Bapak Tommy Sumampau dan Pak Sanggam Napitupulu, lawyer ya, dari Taman Safari. Dari Taman Safari. Oriental Circus Indonesia. Ya, Oriental. Oke. Jadi Bapak ini termasuk salah satu yang kemarin dituduhkan nggak? Nyerempet-nyerempet, iya. Nyerempet-nyerempet ya, oke. Makanya saya pengen lihat dari dua sisi nih. Iya. Ya kan, saya pengen lihat dari dua sisi. Pertama nih Pak, kita mulai aja ya, mulai biar langsung panasnya aja. Kasus tersebut kemarin ke tempat saya ada yang namanya Mbak Butet. Ya. Kenal nggak? Kenal. Dengan Butet kenal? Kenal. Benar nggak dia hamil dan dipisahkan dari anaknya? Kalau ceritanya sih agak panjang ya, itu tidak benar. Karena Butet sebelum hamil melahirkan itu beberapa kali hamil. Ah, gimana? Jadi sebelum hamil sampai yang punya anak melahirkan anak, sebelumnya sudah 2-3 kali juga hamil dengan nggak tahu pria lain. Ada beberapa pria gitu dia. Oke. Ya, jadi orang ini kelihatannya sedikit liar gitu, nggak bilang nakal anak-anak sendiri ya, liar gitu. Jadi sering malam keluar, terus hubungan serius gitu, tahu-taunya hamil. Dan yang 2 kali kami tidak tahu apakah digugurkan di mana, kami tidak tahu. Tapi yang terakhir kita cegat, tidak digugurkan sampai melahirkan. Yang dirantai itu? Bagaimana dirantai ya? Di sirkus agak susah tuh rantai di mana ya? Rantai. Kalau gajah kan ada tempat ikatnya tuh. Ya, dia mengatakan bahwa dia dirantai gajah di ranjang katanya supaya nggak keluar, nggak bisa kabur. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin bisa ada terjadi di rantai. Dan di rantainya seperti apa ya? Susah sekali kan. Ya. Oke, dan itu nggak ada bukti-buktinya ya? Nggak ada buktinya, oke. Yang dipisahkan dengan prianya? Prianya lari karena diminta pertanggungjawaban. Prianya yang lari? Lari. Jadi ada beberapa kali, misalnya ada inisial N lah ya, kita sebutkan nggak enak ya. Nanti orang itu kan masih ada. Iya, oke. Inisial N gitu ya. Itu lari dia. Kalau diminta pertanggungjawabnya lari. Dan juga ada lagi inisial S. Berarti ada berapa cowok dong ini? Ada banyak, Pak. Sampai artis dari India datang, itu begitu juga, gitu. Jadi dia bergonta-ganti terus. Nah, saya heran kalau disebut kok dilarang ya, tapi dia ada kesempatan bisa aja pergi keluar gitu ya, sama orang-orang ini. Tahu-tahu balik-balik sudah hamil. Oke. Ya, jadi begitulah sih. Oke, ini dari versi Bapak ya, dari versi Bapak. Oke. Nah, kejadian-kejadian yang lainnya Pak, seperti dia mengatakan bahwa ini kan ketika kemarin saya ngomong bahwa saya mengatakan juga ini sebenarnya tidak ada bukti dan pengertian CCTV atau foto atau apa ya. Apalagi zaman dulu pasti nggak ada ya. Jadi akhirnya their words against your words lah, basicnya. Kalau kejadian-kejadian lain seperti yang dia mengatakan bahwa dia dijejali tai gajah dan sebagainya itu? Ya, kayaknya kok nggak mungkin. Saya sih punya foto Butet masih kecil ya. Wajahnya kan kita bisa lihat kalau dia ditekan, dia dipukul gitu ya. Dari video ini seharusnya kita bisa lihat. Dan ulang tahun dirayakan loh, Pak. Oke, ini bisa ditampilin nggak nanti di sini? Nah, kalau bisa ditampilkan. Nanti diberikan ke situ. Oke. Oke, jadi Bapak punya foto-foto dulunya? Foto dulu ada, kebetulan ada. Jadi saya cari sampai kemarin malam begitu ketemu semua. Oke, baik. Kalau Vivi? Kalau Vivi ada juga, ya betul. Vivi kan akhirnya
menikah ya. Kalau dia tidak lari, tapi menikah terus cerai lagi. Oke. Tadi kalau saya belum dengan Butet, maaf. Kalau Butet kenapa Butet dipisahkan dari anaknya? Ceritanya waktu melahirkan kami yang urus, Pak, di Immanuel Bandung. Ya. Nah, tidak diurus oleh ibunya. Butet nggak mau urus. Jadi kalau bayi kan baru lahir nggak mungkin di sirkus. Susah. Karena sirkus kan kena angin, hujan kena hujan ya. Panas-panas di sirkus di tenda kan ya. Yeah. Akhirnya dititipkan ke rumah ibu di Pondok Indah. Nah itu tinggalnya bersama-sama anak-anak saya juga. Anak-anak semua. Jadi satu, Pak. Jadi satu, nggak ada pisah-pisah gitu. Jadi satu. Nah Butetnya nggak mau urus. Jadi sampai disekolahkan, kita namanya Deborah. Anak itu Deborah. Sampai dia lulus sekolah SMP pun, ibunya nggak pernah datang. Belakangan datang hanya lihat dari jauh. Tidak mau ngenali gitu. Sampai Deborah kira-kira usia 16 tahun menikah juga. 16 tahun. Iya. Jadi itulah suasana sirkus ya. Susah kita kalau dibilang sirkus itu sulit ya, karena sirkus kan terbuka sekali. Pengunjung keluar masuk begitu ya. Jadi kalau dia mau berhubungan dengan pihak lain ya susah. Tapi Deborah itu menikah dengan seorang mahut gajah. Apa itu? Mahut artinya menjaga gajah. Oke. Dan dia pergi ke Kediri. Alamatnya juga ada. Tapi dia cerai terus setelah itu. Nah setelah cerai kita putus hubungan. Oke, artinya kan mungkin saya mau tanya dengan lawyer nih Pak. Kalau dalam hal ini kan tahunnya pada saat HAM itu kan 97 ya Pak? Iya. Betul ya. Saya nggak tahu definisinya gimana. Pertama saya pengen tahu anak-anak ini dari mana. Oh ya. Anak-anak ini dari mana satu? Saya bisa jelasin. Nah, yang kedua, apakah memang anak-anak ini didesain diambil untuk dilatih sebagai pemain sirkus dengan paksaan harus? Atau mereka boleh? Karena saya tahu bahwa saya bisa menjadari bahwa seorang pemain sirkus pasti dilatihnya ekstrim. Iya. Nggak mungkin nggak tuh. Nggak usah bilang sirkus, bela diri pun gitu. Latihan balet pun ekstrim gitu pasti kan. Tapi kan anak-anak nih belum punya, kalau kita bicaranya sekarang, ada hak asasi anak nih. Ya kan, kalau dulu mungkin kita punya anak tahun 70-an ya. Tahun 70-an ayah saya nyuruh saya apa ya saya ikutin aja gitu kan. Nggak ada urusan seperti ini gitu. Nah, tapi saya pengen tahu pertama anak-anak ini dari mana? Karena kalau mereka mengatakan katanya kan ini bisa perdagangan manusia, bisa bayi yang diambil. Dari mana anak-anak ini? Nah, pada tahun 1997 Komnas HAM itu kan membentuk tim. Ya. Tim untuk mencari kebenaran gitu ya. Nah, tim itu terdiri dari lawyer kita pada saat itu, Paul Takutajulu, kebetulan sudah almarhum, Pak Hamdan Zulfa, masih hidup. Beliau bersedia menjadi nanti sebagai saksi gitu ya, artinya menyampaikan hasilnya dengan dari pihak Komnas HAM. Ya. Sama-sama mencari. Dan memang beberapa ibu kan suka membantu yatim piatu. Panti asuhan, suka membantu. Orangnya sosial lah gitu ya. Nah, rupanya sebetulnya kami tidak mau ingin asal-usul anak-anak itu terbuka. Sebagian ini ya, tidak semua. Semua ada sebagian ada orang tuanya. Ida ada orang tuanya, ada keluarganya. Jadi waktu dia sakit pun diambil. Setelah berobat ya, setelah berobat di rumah sakit, 6 tahun kemudian orang tuanya ngambil, bawa pulang gitu ya, dirawat di rumah gitu ya. Nah kalau Butet, karena kita tidak tahu asal-usul datangnya, tapi semua itu datangnya dari, kalau Butet sudah besar datang. Dan dia dari... Sudah besar? Sudah besar. Karena sudah kira-kira 7-8 tahun lah. Sudah besar. Kalau Butet bisa lihat fotonya nanti, sudah besar Pak. Tahun 80 aja dia, itu sudah ulang tahun yang ke-16. Tahun 80. Oke. Tapi Anda belum menjawab saya dari mana anak-anak ini Pak? Nah kalau saya sebetulnya sebagai anak-anak kita sendiri ya, mereka kan dari tempat penampungan anak, nggak apa-apa ya saya sebutkan ya, di daerah Kalijodo.
Kalijodo Prostitusi. itu, iya, ya itu yang dapat faktanya, gitu ya. Kalau Butet ya, dan beberapa, termasuk Vivi, ya itu memang dari situ. Jadi dari situ diterima oleh orang tua, diserahkan karena memang nggak ada tempat yang layak untuk dia di situ. Lari. Jadi yang memberikan dari pihak sana Penampung, ya, penampung yang di situ, seperti itu. memberikan ke Taman Safari Kepada ibu saya, pada ibu ya, dengan alasan untuk dirawat aja. Dirawat. Karena masih bayi, Pak. Sebagian ya, kalau Butet sudah besar, agak besar lah. Oke. Jadi ini banyak ya. Ya kira-kira mungkin lebih kurang 10 yang dari sana ya, kalau di Dan total semua ya. zaman itu nggak ada surat, nggak ada apa gitu. Ya memang nggak ada surat ya, cari bapaknya aja susah kan. Ya. Oke. Tapi maksud dari penampungan itu ada surat nggak memberikan? Tempat penampungan hanya ya sekedar aja perumahan. Karena itu sudah di waktu itu 97 sudah dikunjungi, Pak. Oleh Komnas HAM. Ya. Oke, berarti ini sebenarnya tahun 97 udah selesai. Sudah selesai nggak ketemu. Oke, kalau siapa Ida yang katanya cacat lalu dipulangkan ke orang tuanya? Itu juga nggak benar ya. Ida itu pernah memang kecelakaan. Memang kalau dari permainan akrobat itu kalau nggak disiplin ya, atau tidak fokus, itu kan bisa kecelakaan. Kalau kemarin pada saat saya ngobrol dikatakan bahwa dia dipaksa untuk main padahal belum mampu. Mestinya enggak ya, karena di bawah ada jaring nggak dia? Di bawah ada jaring, jadi kalau ya bisa aja alasan itu, tapi kan waktu show itu kan harus betul-betul fokus kita. Nggak boleh pikiran kemana-mana gitu ya. Trapeze, saya pernah main trapeze. Saya juga karena kedatangan tamu luar biasa, mainnya overacting. Yang harusnya ayunya nggak setinggi itu, saya setinggi itu. Anda juga pemain berarti ya? Ya, saya pernah pemain, jadi saya tahu. Berarti bukan hanya mereka, tapi anaknya sendiri dilatih untuk jadi pemain? Anak, ya sama. Termasuk Anda? Iya. Anda pun pemain sirkus? Pemain sirkus saya. Ada gambarnya juga. Oh, oke. Jadi Anda pun main sirkus bareng mereka? Saya main sirkus bareng mereka. Anda ini juga? Fly juga? Iya. Oh, oke. Oke, nah pada Ida gimana? Pada saat kecelakaan? Nah, saya tidak ada di sirkus kebetulan. Saya ada di Jakarta, terus kecelakaan gitu ya. Tapi saya bantu ngurus ke rumah sakit. Langsung hari itu, tanggal 28 September kalau nggak salah, itu terjadinya tahun 89. Dikirim pakai pesawat. Ada buktinya semua. Dari pesawat dikirim ke Jakarta karena saya dijanjikan oleh dokter ahli bedah saraf, segera saja kita obati di Sumber Waras. Yang dilakukan dengan dokter Lukas. Ada buktinya itu? Ada buktinya semua. Dan itu dirawat sampai terakhir dokter Lukas nyatakan ini tinggal dilanjutkan fisioterapi. Nah, dilakukan juga fisioterapi berbulan-bulan itu. Ya, berbulan-bulan sampai akhirnya bertahun malah. Ida merasakan kesepian dia sendiri di rumah gitu. Dia nggak main pada saat itu? Sudah nggak main. Sejak jatuh nggak main. Lalu dia di mana tinggal? Nah, terus dia ingin melakukan suatu kegiatan. Nah, pada saat perawatan dia tinggal di mana, Pak? Di Pondok Indah. Oh, Di rumah orang tua. Oke. Ya. Ada sebuah buktinya tuh. Jadi dia diantar ke rumah sakit, bolak-balik gitu ya. Setiap minggu sekian kali gitu ya, untuk fisioterapi. Akhirnya dia bosan. Jadi didampingi suster, dia pergi ke kantornya OCI, Oriental Circus. Dia membantu administrasi di situ selama 5 tahun. Baru akhirnya dia orang tuanya datang. Dan pada saat itu juga dia tiap Sabtu Minggu pulang ke rumah orang tua. Ya, jadi nggak benar lah kan. Berarti orang tuanya tahu dia kerja di situ? Tahu banget. Nah, ketika orang tuanya datang tuh untuk diapain? Akhirnya orang tuanya ingin ambil ke rumah saja. Oh, oke. Oke, mungkin saya ke Pak pengacara nih, Pak. Kalau mendengar dari dua sisi ini kan artinya tadi seperti saya bilang words against words ya, Pak ya. Ya kan, kata-kata lawan kata-kata, karena tidak ada pembuktian. Ada yang mengatakan bahwa disetrum kelaminnya dengan alat listrik gajah. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Kasihan kalau gitu ya. Tidak mungkin. Karena kalau setrum tidak mungkin lah. Kita bayangkan kalau setrum, kita kena setrum pasti nempel, Pak. Bagaimana melepas setrum itu setelah orang itu ke setrum? Nah, ini pertanyaan saya kembali ya.
pasti nempel kita. Caranya bagaimana? Kalau strum gajah tuh berapa besar? Gajah, sebetulnya gajah nggak pakai strum Pak ya, pakai hot wire. Kalau kita di sirkus hampir kata nggak ada. Kalau di taman safari ada. Semua hewan-hewan itu. Bapak lihat kenapa mereka tidak melanggar pagar ke tempat, karena ada hot wire. Nah, hot wire itu seperti istilahnya mereka kejut ya. Pada saat itu dia mundur, bukannya dia maju, dia mundur, pasti mundur. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada tuh ya listrik digunakan di gajah di Oriental Circus? Sama sekali tidak ada, kalau itu tidak benar. Oke, baik. Nah mungkin buat, karena saya kau dengarkan katanya dipecut lah, kalau penampilannya tidak baik. Anda dengarkan omongan itu ada kan? Betul. Nah, kalau seandainya omongan Bapak ini benar semua, berarti kan kejadian ini tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Itu kami jamin. Kalau tidak ada, mungkin saya balik ke Pak pengacara. Lalu kalau tidak ada, kenapa timbul masalah ini? Ya mungkin mereka Pak ada sesuatu tujuan. Boleh deketan gitu. Mungkin ada tujuan mereka, kita belum tahu seperti apa tujuan mereka. Biasanya kan kalau di dunia itu kan kalau dia berani berkata, berani menuduh bisa dibuktikan. Sampai sekarang kan apakah mereka ada buktinya? Sampai sekarang belum ada, katanya dipecut, disetrum pakai strum gajah. Gajah kan besar Pak, gimana kena orang? Strumnya itu pun nggak ada. Oh, sudah gitu dibilang tadi katanya dia dipisahkan tadi Pak dari keluarga. Buktinya gimana mau dipisahkan dari keluarga Pak? Bebas kok orang datang. Sedangkan Bu Ida aja dirawat. Saya menurut penulis Pak Tony dirawat di keluarga mereka, dikasih baby sister. Ya, nah ini kan menurut pihak ya Oriental Circus. Karena saya lihat buktinya Pak di sini, mereka beretikat sangat baik Pak terhadap Bu Ida. Bu Ida aja di Lampung dia waktu itu kejadian sakit ya, patah tulangnya ya. Terus tanggal 28 September 2089 dibawa ke Jakarta langsung dibawa ke Sumber Waras Pak. Ini buktinya ada semua. Biayanya. Sampai biaya perawatan, sampai dirawatnya, sampai fisioterapinya, semuanya lengkap ada Pak. Oke, makanya saya juga bingung karena katanya ada lagi yang keluarganya nyari pada saat ke sana dibilang anaknya sedang dikuliahkan ke luar negeri. Tidak benar. Tidak benar juga. Tidak benar. Makanya pertanyaan saya ke Bapak sebagai pengacara adalah menurut Anda indikasi kalau benar ini kan dua sisi ya Pak ya. Kalau saya anggap sisi sini yang benar, maka indikasinya apa pihak tersebut melakukan itu dong? Harus ada indikasinya dong. Pasti ada indikasinya Pak, tapi kan indikasi belum timbul. Apa ini yang mau diminta? Ya kan, kalau saya ada permintaan. Jadi belum ada permintaan? Ada. Ada ya? Udah ada. Sudah ada. Udah ada sih, memang pada tempo hari kan memang ada somasi. Disomasi pada tanggal 10 Oktober 2024. Yang dan mereka meminta sejumlah uang. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada lagi perkembangan ini, tidak ditanggapi somasinya Pak ya tempo hari. Oke. Kenapa somasinya tidak ditanggapi Pak? Karena saya pikir waktu 97 di Komnas HAM itu kan sudah jelas. Ada beberapa rekomendasi yang kita jalankan. Ada 4 rekomendasi Komnas HAM. Pertama adalah membentuk tim mencari asal-usul tadi. Nah itu sudah dilaksanakan. Sekian tidak ditemukan. Kedua, diminta kita bisa menerima mereka anak-anak itu kembali. Ya, kalau ada permintaan apa, mereka tidak pernah datang lagi karena mungkin rasa malu gitu ya. Setelah kejadian itu. Ketiga, kepada anak-anak itu, pada anak-anak yang mungkin masih ada usia sekolah, sebaiknya jangan homeschooling, tapi masuk ke sekolah normal. Okay. Nah itu sudah dilaksanakan juga. Ada bukti-bukti. Pendisiplinan anak-anak? Pendisiplinan anak-anak tidak disebut, tidak termasuk dalam rekomendasi. Berarti dalam Komnas HAM itu cuma 4 pada saat itu? 4 ya. Tidak ada masalah pendidikan pendisiplinan anak? Enggak tidak ada. Terbukti bahwa ada kekerasan terhadap anak? Tidak ada.
Tidak ada di situ. Tidak ada. Jadi dari rekomendasi Komnas HAM ya ada 4 tuh. Jadi nggak ada pada saat itu. Jadi, nah kita bingung juga kalau sekarang ada di terakhir sudah. Maaf, homeschooling itu zaman dulu emang sudah ada, Pak? Ada guru ya kita, 2 guru mengajar anak-anak kira-kira 8 sampai 9 anak. Oh, soalnya kalau kemarin saya bicara kata mereka nggak ada homeschooling, mereka belajar malah sama pegawai-pegawai, belajar baca, belajar nambah, belajar itu. Makanya nanti lihat fotonya mereka lagi homeschooling dan mereka bisa ke gereja, bisa membaca, bisa menyanyi dengan semua, tidak ada keraguan gitu ya. Dan Ida waktu sakit pun dia minta kalau bisa kerja di kantor karena ada teman daripada di rumah sendiri dengan suster gitu. Bapak ini kenal mereka personal? Sebagian besar kenal, Pak. Tidak semua ya, sebagian besar kenal. Sempat dekat dengan mereka? Sempat dekat. Anak-anak tinggal sama mereka kan di rumah waktu kecil, waktu bayi, Pak. Anak-anak saya juga. Berarti sempat dekat dengan mereka? Ya anak-anak sih sempat dekat. Kalau saya sih udah beda usia ya. Anak-anak Bapak dekat dengan mereka? Dekat, pasti. Oke, kalau ngelihat seperti ini, kalau memang Anda tidak melakukan, kalau ngelihat seperti ini, Anda rasanya apa? Sedikit kecewa ya, tapi kan banyak yang bilang, ayo digugat aja dituntut gitu ya. Saya pikir yang kita tuntut kan anak-anak kita juga ya. Jadi rasanya kok kasihan juga gitu ya. Apakah kita mau membongkar aib anak-anak ini juga? Saya sebetulnya nggak mau bicara masalah tadi itu ya. Tapi kan dari tadi saya harus. Tapi kasihan juga dia. Nanti di masyarakat kan udah dikenal ya. Kalijodo sudah nggak ada kan. Mudah-mudahan yang generasi sekarang nggak tahu apa Kalijodo itu kan gitu ya. Nah seperti itu. Pak Hamdan Zulfa yang lebih hafal dari saya mungkin. Karena saya kan nggak pernah ke sana. Pak Hamdan dengan tim pernah ke sana dan melihat sendiri situasinya saat itu ya. Masih ada saat itu. Jadi seperti itulah gitu kondisinya. Oke, menurut Bapak apa ya? Kenapa kejadian sekarang, Pak? Ya, ini kan semuanya udah pada tua-tua semua ya. Sudah pada tua ya. Saya aja udah 77. Iya, makanya betul. Kenapa baru sekarang? Apa tadi kan kalau saya nanya pasti ada indikasinya kan. Iya. Kalau Bapak yang personally kenal dengan mereka, kalau benar, pihak Bapak benar, menurut Anda apa indikasinya? Saya sih lihat di belakang ini semua ada pemain ya. Ada orang lain? Iya, khusus yang mengatur seperti itu. Jadi selalu saya lihat kata-katanya, Pak ya. Pertama, tidak hanya menyerang pukul. Kedua, ada stroke. Ketiga, terakhir ada kotoran hewan. Terus tinggal di kandang harimau. Waduh, terus tambah terus ya ininya. Jadi kalau tidur di kandang harimau, saya juga mikir kayak apa ya. Tidur di kandang harimau kan kita tahu sekali basah. Harimaunya tidur di atas papan dia. Dipan gitu. Nah dia kalau tidur di kandang harimau, pasti tidur di bawah. Bagaimana tidurnya? Kan itu segala macam itu asal. Doesn't make sense menurut Anda? Oke. Oke, tapi apa menurut Anda apa yang diinginkan dari mereka? Ya, satu-satunya itu karena ada orang yang mengatur sedemikian rupa dengan nanti membagi, itu saya yang dengar ya dari luar. Mereka akan mendapatkan sesuatu sekian % dari hasil itu. Berarti cuma saya nggak berani sebut nama gitu, nanti salah saya. Berarti mencari ke pengadilan atau somasi dengan ujung-ujungnya cari ganti rugi. Ya kalau pengadilan pasti nggak bisa. Iya, quote-unquote seperti itu. Maka dia memeres kita terus dengan berbagai macam cara. Menekan berbagai cara. Tapi sudah bertemu belum? Se-lawyernya tidak sih, kita tidak. Karena lihat begitu sudah tahu ini caranya begitu ya. Tapi ancaman itu ada. Ancaman? Ya, ancaman kalau kita tidak membayar, nantinya akan di blow up. Ada ancaman itu? Ada. Jadi kita pikir kalau blow up ya blow up aja lah, apa aja. Saya tidak menduga blow up-nya sampai sedrastis, kasihan juga anak-anak itu ya. Saya pikir anak-anak itu. Tapi gini Pak, sekarang kan ada sekitar 60 anak-anak katanya. Nggak benar. Mungkin semua anak sirkus nggak ada 60 mungkin. Nggak ada. Nggak benar. Nggak benar Pak.
Oke. Berapa jumlah anak-anak kira-kira? 20, 30? Saya nggak ingat, mungkin 20 Oke. ada. Ada nggak dari 20 orang tersebut yang ada di sisi Bapak? Ada, Ada. ada Pak. Jadi dari anak-anak sirkus tersebut yang membela Bapak ada? Ada. Makanya saya kalau bisa lihat WA saya di WA ya, Pak itu kenapa ijazah saya ditampilkan? Nah saya juga salah itu. Bukan saya yang nampilkan, dari tim Taman Safari menampilkan ini loh ijazah mereka kalau nggak sekolah nih ijazahnya. Nah mereka protesnya ke saya. Mereka panggil Om kan, Om jangan begitu gitu kan. Saya kan malu, saya bukan dalam grup mereka gitu. Seperti itulah. Bukan dari grup mereka tuh maksudnya? Artinya mereka tidak ada masalah sebetulnya. Tapi ijazahnya ditampilin. Iya. Gitu loh. Mereka kecewa gitu. Oke. Ini sudah bertemu belum? Mesti katanya mereka mau banget ketemu sama Bapak dan sebagainya kalau dibicaranya. Oh, kita siap aja kalau Siap. ketemu dalam hal apa gitu ya. Kita siap sih. Saya pernah ketemu tahun 97 sama mereka langsung di hadapan Baharudin Lopa, orang yang begitu tegas ya. Itu saya ditemukan nggak ada masalah. Waktu itu juga nggak ada masalah. Malah saya pertama Bapak almarhum Baharudin Lopa membentuk tim. Setelah membentuk tim 2 bulan kemudian kita ketemu lagi. Dan waktu itu saya hadir juga. Dan begitu nasihatnya pada almarhum itu kepada anak-anak. Kamu orang harus bersyukur bahwa kamu orang dari kecil itu sudah dikeluarkan dari tempat yang sangat-sangat tidak Ya negatif pantas. lah intinya gitu maksudnya ya. Dan udah dibesarkan seperti ini, kesempatan ini sudah kamu orang harus bersyukur itu. Itu pesan beliau sama anak-anak. Oke. Kalau tapi ini semuanya akan dibantah juga sih karena kan banyak sekali yang mengatakan disiksa, nggak digaji dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan ada bunker di dalam situ. Ya, nggak benar. Nggak benar kalau bangkar. Itu sudah diperiksa Komnas HAM juga. Dikunjungi. Sudah dikunjungi. Tahun 97. Tahun 97. Semua sudah dicek. Oke. Ini tuh sekarang dari mereka sampai ke Komnas HAM ya, bukan ke polisi ya? Nah, 2 kali Pak. Kita 97 diperiksa Komnas HAM, diberikan 4 rekomendasi. Tapi setelah itu kalau nggak salah mereka melapor ke polisi. Tahun? Oh ini sebelumnya kan, yang lama kan? Sempat melakukan pelaporan kan? 97. Nah, 97. setelah 97. Setelah dari Komnas HAM. Dari Komnas HAM hanya memberi rekomendasi, mereka melapor lagi ke kepolisian. Oke. Ya, waktu itu yang melapor hanya Vivi. Vivi doang? Yang lain enggak ya. Nah, Vivi melapor lagi ke tapi yang lain ikut, tidak bicara. Yang bicara Vivi. Juru bicaranya waktu itu ya. Berarti kan kalau seperti itu berarti niat ini sudah ada dari dulu dong? Nah, dari dulu sudah dipatahkan begitu, dari melapor ke kepolisian dan diperiksa polisi juga. 2 tahun loh Pak, saya ingat itu. Polisi terus menyelidiki, mencari apa sih yang menjadi dasar kita menganiaya anak-anak itu ya. Tidak ditemukan. Oke, saya nggak pahamnya begini. Kalau anak-anak ini disayang semua, diperhatikan semua, kenapa sampai mereka setega itu memfitnah ini ke Bapak? Makanya meskipun nama saya tidak selalu Ya, ditampilkan ya, tapi keluarga ya. Tapi saya pikir itu karena ada yang ngatur, Pak. Luar biasa yang mengatur ini. Jadi dendam ini udah lama nih, Pak. Oke, kalau dari podcast kemarin itu ada berapa netizen yang muncul, dia mengindikasikan bahwa cerita ini benar, bahwa ada yang tinggal di sekitar situ ya kalau nggak salah ya. Ada yang bantu kabur katanya. Tapi ini netizen juga kan? Netizen juga. Nanti coba dimasukin lagi. Ada beberapa netizen yang mengatakan mereka pada saat itu ada di situ, benar kejadiannya, mereka ikut bantu kabur dan sebagainya. Cuman saya nggak bisa mengatakan ini benar apa enggak juga ya, karena ini basicnya kan netizen bisa ngetik apapun, bisa nulis apapun. Kalau di sisi Bapak sekarang sudah ada pembelaan belum ke Komnas HAM? Karena Komnas HAM tidak menemukan kelemahan kita, sudah dianggap selesai gitu ya.
Kita pikir sudah nggak ada masalah lagi. Kan? Enggak kan belakangan Belakangan baru-baru ini. Iya. Tapi kalau saya lihat ini yang terakhir ini, kan kita belum dapat secara resminya belum dapat. Belum ya? Iya. Surat segala belum ya? Surat ya di kopi-kopi gitu dikirim, tapi nggak ada yang tanda tangannya, kosong, blankonya kosong ya, blank gitu. Jadi hanya ini sebagai ancaman atau apa, kita kan masih bingung ya, seperti itu. Oke. Nah, harapan Bapak apa? Ini pasti efek dengan Taman Safari dong ya pasti. Iya, saya mengharap si masyarakat tidak mudah terpancing isu ini ya, karena ini isu yang kayaknya kok kayak memberi makan kotoran gajah, itu kan mengada-ngada saja ya. Kotoran gajah, makanan Anda banyak gitu. Kenapa harus mengambil kotoran gajah? Mereka bilang katanya mereka harus makan dari sisa-sisa penonton dan sebagainya. Nggak mungkin. Nah, di gambar ada nantinya. Kalau digambar kan kita juga nggak tahu bahwa gambar itu diambilnya kapan kan. Nah, saya pernah dibuat film ini oleh internasional tanpa kita bisa atur. Oke. Ya. Nah, film itu juga ada. Oke. Anak-anak juga ada. Tanpa set, tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa. Film. Oke. Ya. Nah mereka makannya itu apa? Nasi box doang atau bebas? Justru ada juru masak. Ada juru masak. Ada juru masak di sirkus, ada juru masak kayak di camp lah, juru masak. Oh. Dan kita makan sama-sama ya, tidak khusus gitu. Maksudnya gimana? Artinya anak-anak dengan kita sama makan. Makanannya sama. Pemain sama, kecuali pekerja. Kalau pekerja nasi bungkus betul. Pemain makanannya sama. Sama semua. Karena kita butuh mereka Energi. Jadi makanannya harus bergizi. Oke. Yang katanya kan ada mereka pengen cobain permen dari penonton atau ya itu sih bisa aja sih sebenarnya sih, namanya anak-anak kan Ya, bisa, mungkin kalau ada mau betul. coba dan sebagainya saya nggak bisa nyalahin itu juga. Tapi maksudnya secara makan mereka tercukupi ya. Tercukupi. Dan mereka ada uang saku kan bisa beli juga. Itu kantinnya kantin kita juga kan. Nah katanya mereka bahkan dapat digaji pun tidak tuh. Ya kalau gaji anak-anak itu nggak dapat memang. Saya dulu masih kecil juga nggak dikasih gaji Ya, orang make tua. sense. Ya. Cuma uang saku. Uang saku ada ya. Terus mau beli pakaian apa aja, mereka bisa dilihat. Ini bukan setup ya. Mereka ulang tahun apa, kita kan nggak setup. Saya bahkan nggak tahu, baru lihat fotonya kemarin. Siapa ulang tahun? Oh, Butet ulang tahun, Vivi ulang tahun. Baru saya lihat fotonya. Luar biasa. Saya mungkin ulang tahun nggak seperti itu. Ya. Jadi mereka punya uang saku untuk belanja untuk. Betul. Mereka boleh keluar nggak jalan-jalan? Sirkus itu kan terbuka Pak ya. Lihat kalau mereka berrekreasi aja, Pak. Kalau mau lari kan bisa lari gitu ya. Sangat-sangat santai kok. Coba aja nanti filmnya bisa bukan film foto ya. Bisa dilihat. Bebas kok. Kalau sirkus pagarnya juga tidak terlalu tinggi ya. Ya. Dan pengunjung keluar masuk. Karena mereka ngomong katanya sesama pegawai pun dilarang berinteraksi katanya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu. Kalau di sirkus nggak mungkin. Kita sama masyarakat kan udah berbaur. Orang udah datang nonton, kita di sana bisa cerita dengan pengunjung sebelum kita show ya. Itu kan bebas. Jadi tidak benar itu. Tidak benar. Oke. Saya punya pertanyaan agak keluar jalur dikit sih sebenarnya. Di luar ini semua. Sirkus itu di Indonesia sudah mati ya? Sudah mati. Sudah mati. Ya. Di dunia? Di dunia juga sudah mulai agak sulit ya. Karena hewan nggak boleh. Betul. Bukannya karena lain, karena hewan nggak boleh. Karena hewan tidak boleh. Oke. Kalau pemainnya di Indonesia masih ada nggak? Di China kalau kita undang banyak sekali. Oh ya, kalau di China kan Dari ya, Rusia banyak sekali. Circus de la Soleil ada. Kita bisa undang mereka orangnya. sudah bukan hewan ya. Ya, udah nggak Mereka boleh. atraksi, human attraction ya. Ya. Oke. Tapi di Indonesianya sendiri Di bakat-bakat barunya nggak ada. Indonesia kayaknya cari lapangan yang sebesar itu di tengah kota sudah sulit. Di luar kota tidak ada pengunjung pasti ya. Kalau dulu kan banyak alun-alun Pak ya. Sekarang alun-alun jadi taman semua. Jadi nggak mungkin. Oke. Ya. Jadi memang sirkusnya sendiri di Indonesia sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sama sekali tidak. Sama ada. sekali. Ya kecil-kecilan ada lah ya. Kayak apa, komedi putar, apa, permainan-permainan. Tapi itu kan nggak termasuk sirkus ya. Ada bola maut, apa Oh gitu. iya. Roda juga. maut Iya. sebagainya betul. Kalau taman safarinya Pak, hewan-hewan ya?
Ada kita Taman Lengkap Safari ya. sampai sekarang. Lengkap. Lengkap. Nah kan orang tanya, jangan-jangan ini sirkus terus menjadi taman safari gitu ya. Itu dugaan ya. Kalau saya lihat baca cerita-cerita gitu, jangan-jangan udah jadi taman safari mereka ditinggal. Ya. Tidak, gitu ya. Karena apa? Taman safari itu dulu idenya nggak ada di dalam sirkus kita mau bangun taman safari, sama sekali beda. Ya, itu dua hal yang berbeda. Yang berbeda sama sekali. Kebetulan saya kan melatih hewan. Oke. Ya. Anda melatih hewan juga? Melatih hewan. Anda pemain sirkus dan melatih hewan melatih juga? Hewan. Saya apa aja main gitu ya. Melatih hewan apa, Pak? Singa, harimau, gajah. Anda pelatih hewan singa, Anda ngelatih singa, harimau, gajah segala? Betul. Maka saya kan waktu tahun 74 digigit harimau, Pak. Ya, ini kan bukti-bukti ya. Iya. Saya bisa akui ini dipukul saya waktu main sirkus kan. Tapi kenyataannya bukan. Ya seperti itulah. Nah, waktu saya digigit, itu misi gereja kirim saya berobat. Karena di Indonesia selama 9 bulan nggak sembuh. Tangan nggak bisa goyang, Pak. Sarafnya putus. Ya. Jadi misi kirim ke Australia. Nah, di Australia ketemulah Lion Country Safari. Pada saat itu pikir, kalau saya ngapain sirkus bisa ngurus hewan kan gitu ya. Ke situ. Itu baru ide pertama. Maka Taman Safari dulunya namanya African Lion, Pak. Bukan Taman Safari. Tahun 81 itu. African Lion Safari. Nah, dari situ tahun 91 baru menjadi Taman Safari Indonesia. Ya. Oke. Ini saya harus ada di tengah-tengah, Pak ya. Betul. Makanya saya dengarkan cerita Bapak juga. Tapi masuk akal, menurut saya sangat masuk akal. Tapi disiplin ada dong ya. Kalau zaman dulu mah kayaknya disiplin ada, kan di sekolah aja ditampar, Pak. Saya juga sering kena disiplin ya. Sama orang tua juga kena, Pak. Karena apa? Kalau kita tidak disiplin, kayak disuruh push up. Saya handstand ya, push up. Itu 150 kali. Itu kaki di atas, Pak ya. Turun naik dinding itu. Ya. Itu kalau nggak lengkap, saya turun pasti ada pecut lah, ada rotan gitu ya. Iya. Karena tahun 70 ya. Iya. Saya bahkan mulai dari tahun 60 ya. 60 setelah Gestapo ya. Betul. Zaman itu kan saya sekolah aja. Saya di sekolah juga pakai penggaris ya. Kalau kita nakal. Jadi ya biasa lah gitu ya. Iya, makanya saya harus menyatakan dulu bahwa pendisiplinan mah beneran ada ya. Ada. Karena di zaman itu pendisiplinan normal ya. Selama tidak sampai kelewatan, berbekas, menyakiti dan sebagainya. Karena di sekolah pun harusnya kena semua tuh. Tapi ya logikanya ya sebenarnya menurut gue kalau kita mau nuntut sekolah kita zaman dulu kena semua kan? Saya sama guru juga di strap, digantungin apa tanda gitu. Iya. Udah di strap. Betul. Makanya kita harus tahu dulu benar nggak ceritanya. Saya tetap berada di tengah karena saya nggak mau ada di pihak manapun. Tapi kalaupun pendisiplinan, Bapak sudah mengatakan ada. Tapi kayak di listrik, di rantai, dipisahkan dari anaknya tidak ada dan tidak benar. Ya, tidak benar itu. Oke. Langkah Anda selanjutnya apa sekarang? Atau diam saja? Kami masih mencari kesempatan untuk yang membuat provokasi ini, Pak. Bertemu sama orang yang mengatur ini ya. Bertemu? Terserah apakah bertemu atau terserah nanti dari. Tapi Anda sudah tahu orangnya? Tahu saya. Tahu. Cuma saya nggak enak bicara. Oke. Berarti maunya jalan damai nih atau gimana? Enggak lah. Kalau untuk mereka enggak, tapi anak-anak ya, saya harus menyatakan kita harus mengampuni lah. Minimal anak sendiri ya. Pernah menjadi dekat gitu ya. Tapi kalau orang yang mengatur ini enggak ya? Itu enggak sama sekali. Oke, baik. Jadi ini saya nggak tahu nanti ada korban-korban lain nggak. Tapi kalau kata Bapak kan nggak ada sampai 60 tuh nggak ada, paling 20 orangan ya. Ya berarti ini bisa saja begitu Bapak di sini nanti diserang lagi nih Pak. Ya, saya siap gitu. Karena apa yang kita khawatir kalau kita bicara yang sebenarnya. Ya, oke, baik. Balik lagi, ini ada dua sisi nih.
Dan menurut saya permasalahan dari sini adalah memang tidak ada bukti yang kuat karena berapa hal lah, CCTV nggak ada, jadi akhirnya words against words. Nah, saya nggak tahu juga apa yang terjadi setelah itu. Mungkin ada teror ke keluarga Bapak? Ada? Nggak ada sih. Nggak ada juga ya. Jadi ini mainnya kayaknya main dingin semua nih Pak, dua-duanya Pak. Betul ya, main dingin semua ya. Nah, kita lihat endingnya seperti apa. Kalau ini sampai dibawa ke kepolisian, Bapak berani juga? Kan sudah Pak, sudah pernah. Waktu itu kan? Iya, kita siap aja. Siap aja. Oke, tapi Bapak dari sisi Bapak sebagai pemilik ya berarti Pak ya? Salah satu pewaris, founder ya, founder, pendiri ya. Oriental Circus, pendiri ya, boleh kata orang tua kan itu ya, Circus ya. Berarti Anda kan sebagai penerus ya, penerusnya dan pendiri Oriental Circus dan pendiri Taman Safari. Oke, jadi Bapak sebagai pendiri Oriental Circus dan Taman Safari mengatakan bahwa hal ini bohong. Oke. Oke. Yakin itu, Pak. Yakin bahwa itu bohong. Betul. Oke, kalau sampai ditemukan di satu tempat, Pak, untuk debat, siap aja kita. Siap untuk itu. Oke, baik. Baik, makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak pengacara. Makasih banyak. Nah, ini buat penonton yang ada di sini. Again, saya nggak ada di sisi manapun karena saya dengarkan dua-duanya. Tapi Anda harus menilai dengan baik gitu. Jadi melihat kemungkinan-kemungkinan. Karena saya juga nggak mau ngambil keputusan saat ini juga siapa yang benar, siapa yang salah. Saya tidak mengatakan, oh Bapak ini benar atau mereka benar, atau Bapak ini salah, mereka salah. Tapi ketika sebuah kejadian tidak punya bukti-bukti matang dan kuat, lalu akhirnya walaupun satu meyakinkan sekali itu tidak terjadi, yang satu meyakinkan dengan nangis-nangis dan sebagainya, tapi endingnya adalah kata-kata lawan kata-kata. Ketika kata-kata lawan kata-kata, ini sulit nih. Makanya mereka mengambilnya jalan Komnas HAM. Dan ya sudah, silakan diperiksa secara Komnas HAM. Sebenarnya Bapak diperiksa pun nggak apa-apa kan oleh Komnas HAM kan? Tidak ada masalah ya. Silakan diperiksa, kita lihat, karena keadilan itu sulit dicari di zaman sekarang itu. Yang adil tuh yang mana gitu. Keadilan tuh ada di pihak siapa, sulit dicari. Jadi saya nggak mau menaruh posisi saya di mana, tapi mudah-mudahan dengan adanya dua-duanya kita tampilkan, keadilan masih ada dan keadilan akan menemukan jalan keluarnya. Gitu Pak ya? Dan mudah-mudahan segera beres karena kayaknya saya salah satu penonton Oriental Circus. Ya, semua orang nonton Oriental Circus zaman dulu, Taman Safari juga ya kan. Jadi maksudnya biarkan kalau itu sudah tidak ada lagi, tidak ada dengan nama yang baik sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.